Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membahas tentang Hadratus Syaikh, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah, beliau adalah seorang waliullah dengan makom yang tinggi? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Hadratus Syaikh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Beliau dilahirkan di Surabaya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1951. Beliau merupakan putra yang keempat dari Kiai Haji Usman Al-Ishaqi. Sang ayah, Kiai Usman, beliau merupakan seorang ulama karismatik pada zamannya. Beliau juga merupakan mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nama Al-Ishaqi dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri. Hal itu dikarenakan, Kiai Usman masih keturunan dari Kanjeng Sunan Giri. Kiai Haji Ahmad Asrori merupakan seorang ulama karismatik, yang namanya begitu dikenang hingga kini. Kiai Asrori mampu menggantikan peran sang ayah, yakni sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Semasa hidupnya, beliau memiliki jamaah zikir Al-Hidmah, yang jamaahnya tersebar di seluruh Indonesia. Sosoknya begitu disegani, hingga saat ini umat begitu sangat merindukannya. Kiai Haji Ahmad Asrori juga dikenal sebagai seorang waliullah, yang makom kewaliannya sudah tidak diragukan lagi. Beliau juga adalah seorang ulama ahli tasawuf, yang dakwahnya mampu menyentuh ruh manusia. Banyak dari para ulama besar, kiai, habaib, yang begitu mengagumi sosok dari Romo Yai Asrori. Kiai Haji Ahmad Asrori juga dikenal sebagai sosok yang lemah lembut, dan sangat welas asih. Beliau lebih sering menunduk, yang menandakan beliau sangat tawadu terhadap orang lain. Bahkan kepada para jamaah muridnya sendiri, beliau tidak sungkan untuk berbahasa Jawa halus dalam berbicara. Bagi yang mengenal atau pernah bertemu dengan beliau, mereka pasti akan menceritakan tentang pribadi yang teladan, serta akhlak beliau yang begitu mulia. Di lain sisi, Romo Yai Asrori juga dikenal memiliki banyak karomah kewalian. Banyak kisah-kisah mengenai karomah Romo Yai Asrori, yang diceritakan oleh para murid-murid beliau, ataupun orang yang bukan jamaah murid beliau. Berikut ini telah kami rangkumkan beberapa kisah-kisah teladan, serta kisah karomah dari Hadratus Syaikh, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Mengajar bangsa jin. Kisah ini diceritakan langsung oleh Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun. Beliau menceritakannya, tepatnya dalam pengajian acara Haul Akbar Sunan Giri ke-513. Habib Quraisy Baharun diketahui sangat dekat dengan sosok Kiai Asrori Al-Ishaqi. Menurut beliau, Kiai Asrori adalah sosok ulama yang sangat santun, yang nasihatnya akan menyentuh ruh. Banyak sekali kenangan Habib Quraisy yang pernah dilaluinya saat bersama Kiai Asrori Al-Ishaqi. Pernah pada suatu ketika, beliau menghadiri undangan Kiai Asrori di Kedinding Surabaya. Selepas acara itu, beliau kemudian beristirahat di salah satu kamar atas pondok Al-Fitrah. Kira-kira jam setengah 2 malam, Habib Quraisy dibangunkan oleh Kiai Asrori dengan pelan-pelan sekali. Dan beliau tidak menyampaikan apa maksudnya, sampai menunggu Habib Quraisy benar-benar bangun. Kemudian duduklah Habib Quraisy, lalu Romo Yai Asrori baru dawuh. "Bib, kalau tidak capek, barangkali mau ikut saya pengajian di bawah," ucap beliau. "Iya Kiai, saya mau ikut," jawab Habib Quraisy Baharun. "Tidak usah mandi, tidak usah pakai surban, cukup berwudu saja," ucap Kiai Asrori.
Kemudian Habib Quraisy masuk kamar mandi untuk wudhu, dan kemudian turun ke ruangan bawah bersama Kiai Asrori. Di depan ruangan yang terdapat kaca besar, ternyata sudah ada 3 kursi. 1 kursi untuk Bang Nur, salah seorang pengikut Kiai Asrori. 1 kursi untuk Habib Quraisy Baharun. Dan 1 kursi lagi tentunya untuk Kiai Asrori Al-Ishaqi. Tapi ada hal aneh yang terjadi pada saat itu. Pada malam itu, Habib Quraisy merasa heran, dan bertanya-tanya dalam hati, di manakah jamaah pengajian yang dimaksud. Hanya terdapat 3 kursi saja untuk mereka, tidak ada karpet, dan pengajian hanya dilakukan di halaman luar. Pada saat itu Habib Quraisy berprasangka, mungkin inilah salah satu keistimewaan dan keistiqomahan beliau. Diketahui, jika beliau sudah menjadwalkan jam sekian, maka akan tetap menghadirinya. Dan sudah menjadi kebiasaan beliau, ada atau tidak ada jamaah, beliau adalah orang yang pertama hadir dan duduk di majelis itu. Kemudian, duduklah mereka bertiga, lalu Habib Quraisy disuruh membaca 1 sholawat dan 1 surat daripada Al-Quran. Maka ketika mereka selesai membaca itu, tiba-tiba halaman yang luas itu mendadak berubah dengan seketika. Tiba-tiba, nampak tempat itu dipenuhi oleh orang-orang, atau mungkin lebih tepatnya sosok makhluk-makhluk aneh, yang seumur hidup Habib Quraisy belum pernah melihatnya. Habib Quraisy menuturkan, jika wujud mereka ada orang yang berkepala besar, tapi badannya kecil seukuran jempol. Ada yang mempunyai telinganya panjang, bahkan sampai menyentuh tanah. Ada juga yang memiliki badan yang normal, tetapi telinganya seperti telinga gajah. Ada juga kepalanya kecil, tapi matanya besar. Ada yang memakai anting, dan ada yang memakai gelang. Dan juga yang bertanduk, dan semua makhluk-makhluk itu memenuhi halaman milik Kiai Asrori. Habib Quraisy pun terkaget, karena melihat semua kejanggalan itu. Akan tetapi, beliau tidak berani sedikit pun bertanya kepada Kiai Asrori. Pada saat itu, beliau, Hadratus Syekh Romo Yai Asrori tidak mengatakan sepatah kata apapun, yang bisa didengar telinga manusia biasa. Dan anehnya, makhluk-makhluk yang berkumpul memenuhi halaman itu sesekali bersolawat, sesekali mengatakan kalimat tahlil, dan sesekali juga mengatakan amin, amin. Padahal, pada saat itu Habib Quraisy tidak mendengar sedikit pun Kiai Asrori berbicara dengan lisannya. Setelah peristiwa tersebut, Habib Quraisy meyakini bahwa Hadratus Syekh berbicara kepada makhluk-makhluk itu dengan bahasa yang lain. Bahasa yang hanya diketahui oleh hamba-hamba Allah tertentu saja. Dan setelah kejadian itu semua, kemudian Habib Quraisy memberanikan diri untuk bertanya kepada Hadratus Syekh Romo Yai Asrori. Siapakah mereka itu Kiai? Tanya Habib Quraisy Baharun. Itu semua adalah santri-santri Al-Hikmah dan Al-Fitrah dari bangsa jin. Jawab Romo Yai Asrori Al-Ishaqi. Mendapat amalan sholawat lewat mimpi. Kisah berikut ini masih membahas tentang Habib Quraisy Baharun, yang menyaksikan karomah Kiai Asrori lewat sebuah mimpi. Kejadian itu dialami beliau, tepatnya pada saat Habib Quraisy Baharun diundang untuk mengisi pengajian di Ponpes Al-Fitrah Surabaya. Beliau menceritakan kisah spiritualnya, yang terkait dengan pesan Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Dalam pengakuannya, Habib Quraisy Baharun bermimpi bertemu Kiai Haji Ahmad Asrori. Beliau bermimpi bertemu Romo Yai Asrori, tepatnya pada malam hari sebelum pagi mengisi pengajian. Dalam mimpi tersebut, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi berkata kepada Habib Quraisy Baharun, "Habib, tolong sampaikan kepada murid-murid dan jamaah Al-Hikmah, bahwa jangan sampai para murid jamaah meninggalkan untuk membaca sholawat Husainiyah. Demikian ini, karena sholawat Husainiyah adalah pengganti saya di dunia." Pesan Romo Yai Asrori dalam mimpi Habib Quraisy Baharun. Setelah Habib Quraisy Baharun terbangun dari mimpinya, beliau lalu bergegas mengambil kertas dan pulpen, untuk segera mencatat pesan yang disampaikan Romo Yai Asrori tersebut. Singkat cerita, pesan dari Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi tersebut kemudian disampaikan oleh Habib Quraisy pada pagi harinya. Tepatnya,
saat beliau mengisi pengajian Ahad kedua di Ponpes As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Demikianlah pengalaman Habib Quraish Baharun saat menyaksikan langsung karomah dari Romo Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi. Kiai Asrori terlihat berhaji walau sudah wafat. Diketahui, Kiai Asrori adalah seorang waliullah agung pada zamannya. Tak hanya itu, beliau juga dikenal memiliki karomah, yang pernah disaksikan oleh beberapa santri beliau, maupun orang lain. Seperti halnya salah satu kisah karomah beliau yang satu ini. Kisah ini merupakan kesaksian langsung dari seseorang yang bernama Gus Ronggo. Pada saat itu, ia mengaku pernah bertemu Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi pada tahun 2016. Diketahui, padahal Kiai Asrori Al-Ishaqi sudah wafat pada 2009. Menurut logika, kisah ini memang sulit diterima oleh akal sehat. Tapi, menjadi mungkin jika kita menyandarkan dengan iman. Berikut ini akan kami sampaikan salah satu kisah mengenai karomah Kiai Asrori Al-Ishaqi. Gus Ronggo. Beliau adalah takmir Masjid Syekh Hashim Asy'ari Jakarta Barat, yang istiqomah serta tekun dalam ibadah. Kala itu, Gus Ronggo pernah bercerita secara langsung kepada Ustadz Abdul Roshid, salah satu guru di Ponpes Al-Fitrah Surabaya. Saat itu, Gus Ronggo berangkat ke Makkah pada tahun 2016 untuk menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, sesampainya di Makkah, dan setelah selesai menunaikan rangkaian ibadah haji, beliau kemudian menuju kota Madinah. Akhirnya, Gus Ronggo pun sampai di Madinah, dan berniat hendak berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat bersamaan, terdapat seorang yang memakai jubah putih berkata kepada Gus Ronggo, "Mas, Anda mau ziarah ke makam Rasulullah?" Tanya orang berjubah putih kepada Gus Ronggo. "Iya Pak Haji," jawab Gus Ronggo ketika ditanya oleh orang yang tak dikenal tersebut. "Ayo ikut sama saya saja," ucap sosok berjubah putih kepada Gus Ronggo. Singkat cerita, sesampainya di depan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok berjubah putih tersebut menunjukkan suatu tempat kepada Gus Ronggo. Kemudian sosok berjubah putih tersebut berkata, "Kamu ziarah di sini saja ya," perintah sosok berjubah putih, sambil menunjuk sebuah tempat kepada Gus Ronggo. "Lantas, mengapa Anda tidak ikut ziarah?" tanya Gus Ronggo kepada sosok berjubah putih. "Saya sudah ziarah tadi," jawab sosok berjubah putih. Seusai berdoa, membaca tahlil, dan seterusnya, tiba-tiba tempat duduk yang diduduki oleh Gus Ronggo menjadi rebutan orang. "Saya juga heran, padahal tadi kondisi biasa-biasa saja," ucap Gus Ronggo. Gus Ronggo pun menjadi penasaran, setelah ia mengalami peristiwa aneh tersebut. "Selama di Madinah itu, saya mencari orang berjubah putih tersebut, tapi saya tidak menemukan orang tersebut," cerita Gus Ronggo kepada Ustadz Abdul Roshid. "Sampai pulang ke Indonesia, sampai-sampai saya menceritakan deskripsinya dengan teman-teman. Akan tetapi, mereka tidak ada yang tahu, siapa sebenarnya sosok berjubah putih itu," ucap Gus Ronggo. Akhirnya, Gus Ronggo pada waktu tertentu ikut manakiban di Jakarta Barat, tepatnya di rumahnya Kiai Haji Mujib Qolyubi. Kemudian setelah acara manakiban, Gus Ronggo melihat ada foto sosok berjubah putih yang membuatnya penasaran. Ternyata, sosok itu pernah ditemuinya pada saat berhaji di Tanah Suci. Ia pun bertanya kepada salah satu jamaah, "Mohon maaf Pak, beliau itu siapa?" tanya Gus Ronggo. "Itu Romo Kiai Asrori, yang punya majelis Al-Hidmah ini," jawab salah satu jamaah. "Kalau boleh tahu, beliau itu orang mana?" tanya Gus Ronggo. "Beliau orang Surabaya," jawab seorang jamaah. "Oh, kalau begitu, saya mau sowan kepada beliau," ucap Gus Ronggo.
Tidak bisa Gus. Beliau Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi sudah wafat pada tahun 2009 lalu. Jawab sang jamaah. Subhanallah, beginilah kehidupan para wali-wali Allah, yang sekaligus menduduki makom mursyid. Walaupun secara jasad sudah wafat, akan tetapi beliau masih bisa memberi tuntunan, mengawasi, dan menasehati para murid, maupun yang bukan muridnya. Itulah salah satu bukti dari karomah kewalian yang dimiliki Romo Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Dan masih banyak lagi kesaksian-kesaksian mengenai karomah yang dimiliki beliau. Mengetahui penghuni makom. Kisah ini menceritakan tentang keistimewaan yang dimiliki Kiai Asrori, saat beliau masih berumur kanak-kanak. Yang mana, pada usia tersebut beliau sudah dianugerahi Allah sebuah kelebihan, yakni mampu mengetahui keadaan sebuah makam. Kisah tentang karomah Kiai Asrori yang bisa melihat penghuni makom, berasal dari kesaksian salah satu murid beliau yang bernama Muhammad Musyafa. Selaku murid Romo Yai Asrori Al-Ishaqi, Muhammad Musyafa juga merupakan pengasuh Ponpes Darul Ubudiyah Ihya Ulumuddin. Dalam disertasinya ia membeberkan, bahwa Romo Yai Asrori sejak kecil memang sudah memiliki berbagai keistimewaan. Salah satu buktinya adalah, yaitu beliau bisa melihat penghuni makom. Sejarah telah mencatat, bahwa Kiai Asrori adalah sosok ulama karismatik, yang dikenal memiliki banyak keistimewaan dan karomah. Keistimewaan ini tidak hanya diakui oleh ulama-ulama Nusantara saja, melainkan para tokoh dari mancanegara seperti Timur Tengah, yang juga mengakui kalau Yai Asrori Al-Ishaqi adalah hamba pilihan. Di antara tokoh ulama dari mancanegara seperti Habib Umar bin Hafidh Yaman, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan masih banyak lagi ulama besar yang mengetahui kewalian beliau. Bahkan di satu waktu, Habib Jindan, salah satu murid Habib Umar bin Hafiz, beliau pernah didhawuhi gurunya. Wahai Jindan, ketahuilah, bahwa ulama di Indonesia yang paling dekat dengan Rasulullah adalah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Pada saat berumur 4 tahun, Romo Yai Asrori pernah mengajak seorang santri dari Bawean, yang bernama Mawahib, untuk berziarah ke makam Sunan Ampel. Ziarah atau berkunjung kepada orang-orang soleh yang masih hidup, atau sudah wafat, merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh para salafun sholihin. Kala itu, ketika Yai Asrori dan Mawahib sampai di pesarean Sunan Ampel, tiba-tiba Romo Yai Asrori langsung mengajak Mawahib untuk segera pulang. Mawahib pun akhirnya mengerutu, sambil berkata, "Gus, sampean ini maunya bagaimana? Panas-panas begini sampean ngajak ziarah, dan begitu sudah sampai di sini, malah tiba-tiba mengajak pulang." Ketika Yai Asrori mendengar perkataan tersebut, beliau pun langsung menjawabnya. "Tahukah kamu, sebab saya mengajak kamu pulang, karena baru saja Kanjeng Sunan Ampel telah pergi," ucap Kiai Asrori muda. Dari kisah tadi kita dapat mengetahui, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan ketajaman mata batin kepada para kekasihnya, walaupun saat itu Kiai Asrori masih kanak-kanak. Demikianlah kisah singkat tentang keistimewaan Kiai Asrori di masa kanak-kanak. Dan kisah ini dilansir dari disertasi salah satu murid beliau, yang bernama Muhammad Musyafa. Kisah Bang Nur, sang Hodim Kiai Asrori. Nur Hidayat. Itulah nama pemberian dari Romo Yai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Bang Nur atau Bang Dayat, begitulah orang-orang memanggil namanya. Bang Nur adalah asli kelahiran India. Beliau merupakan putra mahkota seorang pendeta agama Hindu. Di usia mudanya, beliau menjalani pertapaan sebagai proses untuk menjadi pandita, yang kelak akan menggantikan sang ayah. Dari pertapaan itulah, yang menjadi awal mula pertemuan Bang Nur dengan Romo Yai Asrori Al-Ishaqi. Di dalam pertapaannya di India, Bang Nur muda tiba-tiba didatangi sosok Romo Yai secara ruhani. Pada saat pertemuan ruhaniah itu, Romo Yai membawakan buah apel, dan kemudian diberikan kepada Bang Nur.
makanlah buah apel ini. Ucap Romo Yai Asrori. Tidak usah, karena saya sudah punya buah apel sendiri. Ucap Bang Nur sambil menunjukkan buah apel miliknya. Coba belahlah buah apelmu. Pinta Romo Yai Asrori. Dan begitu buah apel milik Bang Nur dibelah, ternyata di dalamnya terdapat banyak hewan belatung. Melihat kondisi demikian, kemudian Romo Yai membelah apel milik beliau, dan ternyata buahnya masih bersih dan segar. Makanlah buah apel ini. Ucap Romo Yai sambil memberikan buah apel kepada Bang Nur. Setelah menerimanya, maka Bang Nur memakan buah apel milik Romo Yai. Ketika memakannya, Bang Nur sangat menikmatinya. Dan setelah kejadian tersebut, tiba-tiba sosok Romo Yai Asrori menghilang dari pandangan Bang Nur. Sejak peristiwa itulah, Bang Nur selalu terbayang-bayang wajah Romo Yai. Dengan seketika, Bang Nur langsung menggugurkan pertapaannya. Kemudian beliau pergi keluar dari India, dan berkelana mencari sosok Romo Yai. Mendapati sang anak seperti itu, ayah Bang Nur sangat marah besar, dan bahkan ia membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa membawa Bang Nur pulang kembali ke India, maka dia akan mendapat hadiah yang cukup besar. Singkat cerita, Bang Nur akhirnya bertemu dengan sosok yang dicarinya selama ini. Bang Nur dapat bertemu Romo Yai langsung secara dohir, ketika beliau sedang berada di negara Singapura. Kemudian, saat itu ikutlah Bang Nur ke Kedinding Surabaya, untuk menjadi murid sekaligus pelayan bagi Romo Yai Asrori Al-Ishaqi. Dan sejak pertemuan langsung itulah, nama aslinya yang dari India diganti oleh Romo Yai, dan kemudian menjadi Nur Hidayat. Selama bersama Romo Yai, Bang Nur menjadi hodim yang setia bagi Romo Yai Asrori. Kemanapun beliau pergi, Bang Nur selalu ikut melayani keperluan Romo Yai, seperti mengawal, membawa baju ganti, membawa sandal, dan lain-lain. Tak hanya tentang pengabdiannya kepada Romo Yai Asrori. Diketahui, Bang Nur mempunyai anak buah dari bangsa jin, yang jumlahnya ribuan. Dan menurut kabar, jika berada di Kedinding, para jin anak buah Bang Nur biasanya akan berkeliaran di luar pondok. Suatu ketika, seorang murid dari Gebang Putih Surabaya sowan kepada Romo Yai. Ketika waktu maghrib datang, sang murid tersebut sempat ikut mengaji dengan Romo Yai di aula pondok, yang saat itu dipenuhi oleh banyak jamaah. Dan begitu adzan Isya berkumandang, Romo Yai Asrori pun menyudahi pengajiannya. Sungguh pemandangan yang di luar nalar manusia. Para jamaah yang tadinya berjumlah sangat banyak tersebut, tiba-tiba mereka menghilang entah kemana. Tempat yang tadinya dipenuhi para santri Romo Yai, mendadak menjadi sepi. Dan setelah diketahui, ternyata para jamaah tadi adalah para anak buah Bang Nur dari bangsa jin. Bang Nur juga pernah bercerita, bahwa Romo Yai mempunyai kamar khusus di lantai atas. Dan kamar pribadi beliau tersebut tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk oleh keluarganya sendiri. Menurut penuturan Bang Nur, jika Romo Yai masuk ke kamar tersebut dengan membawa kitab, maka beliau bisa berada di sana hingga 4 hari, bahkan terkadang sampai 7 hari. Di dalam kamar tersebut, Romo Yai tidak tidur, tidak makan, dan tidak pula minum. Di dalam kamar tersebut, Romo Yai seperti berbicara dengan orang lain. Diketahui, di dalam kamar itu pula Romo Yai pernah bertemu dengan pengarang kitab yang dibawanya, padahal sang pengarang kitab tersebut sudah lama wafat. Menurut Bang Nur, beliau pernah bertemu dengan beberapa ulama besar zaman dahulu. Seperti Imam Husairi, Imam Ghazali, dan masih banyak lagi. Pada suatu ketika, Bang Nur pernah ditawari menikah oleh Romo Yai. Akan tetapi, Bang Nur menolaknya. Tidak usah Kiai. Saya khawatir, kalau saya mempunyai anak dan istri, maka hikmah saya ke Kiai akan terganggu. Jawab Bang Nur ketika menolak tawaran dari Romo Yai. Pada suatu ketika, Bang Nur juga pernah bercerita sebuah pengalaman spiritualnya kepada Romo Yai. Bahwa sejak kecil, Bang Nur sering ditemui seseorang secara ruh, yang ciri-cirinya juga disampaikan kepada Kiai Asrori. Setelah mendengar pengakuan Bang Nur, maka Romo Yai menjawab, bahwa itulah sosok Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Diketahui, Bang Nur orangnya sangat baik, mudah akrab, dan sering bercanda dengan para jamaah. Walaupun dirinya dekat dengan Romo Yai, akan tetapi sosoknya begitu sederhana, dan mudah bergaul dengan siapapun. Hari-hari beliau hanya disibukkan untuk menemani, dan menjadi pengawal bagi Romo Yai Asrori. Pada November 2006, Bang Nur ikut menemani Romo Yai pada saat acara Haul Mbah Asmoro di Tuban, ayah dari Sunan Ampel. Dan seperti biasanya, Bang Nur selalu menemani Romo Yai, sekaligus menjadi hodim setia beliau. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita semua pasti akan kembali. Setelah majelis Haul Mbah Asmoro di Tuban selesai, tiba-tiba Bang Nur terkena serangan jantung, dan seketika itu pula Bang Nur meninggal dunia. Kabar kepergian sang hodim Romo Yai kemudian tersebar luas. Bang Nur, sang hodim Romo Yai, kini telah wafat. Bang Nur kemudian dimakamkan di area pemakaman Pondok Kedinding. Para jamaah yang hadir saat itu sangatlah banyak, dan dari berbagai penjuru kota, bahkan ada yang dari Singapura. Dan pada saat itu, Romo Yai sendirilah yang memimpin prosesi pemakaman Bang Nur. Subhanallah. Itulah sosok Bang Nur, sang hodim dari Romo Yai Asrori Al-Ishaqi. Jarak yang jauh menjadi dekat. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, bahwa suatu ketika Kiai Haji Ahmad Asrori mendapat undangan, untuk menghadiri sebuah acara di luar kota. Akan tetapi, waktu itu undangan yang sampai ke beliau begitu mepet, dan beliau tidak menolaknya. Walhasil, beliau pun merencanakan untuk hadir di acara tersebut, tepatnya di Probolinggo. Karena waktunya sangat mepet, saat itu beliau meminta untuk mengendarai mobilnya sendiri, yang biasanya tugas tersebut dilakukan oleh supir beliau. Hal yang ganjil dirasakan langsung oleh sang supir, yang saat itu ikut menemani beliau. Jarak yang seharusnya ditempuh selama 3 jam, akan tetapi saat itu beliau tempuh hanya dengan waktu 1 jam saja. Subhanallah. Allah telah menunjukkan kuasanya lewat para kekasihnya. Ruhnya berangkat haji. Di antara karomah Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi yang lain adalah, suatu ketika, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi ingin naik haji. Akan tetapi, pada musim haji tersebut beliau tidak berangkat, melainkan berada di rumah. Beberapa hari kemudian, setelah kepulangan para rombongan haji, ada seorang jamaah yang sowan ke Nyai Sepuh, Ibunda Kiai Asrori. Saat itu, sang tamu mendapat titipan untuk diberikan kepada Nyai Sepuh. Ia menceritakan, bahwa titipan tersebut berasal dari Romo Kiai Haji Ahmad Asrori. Ia juga menceritakan, bahwa beliau bertemu dengan Romo Yai saat berada kota di Makkah. Mengetahui jumlah uang yang akan didapat. Kisah ini terjadi pada tahun 90-an. Suatu ketika, salah seorang santri beliau yang bernama Ustadz Arif disuruh menanyakan, berapa harga tanah yang hendak dibeli dari salah seorang tetangganya. Saat itu, beliau berencana membangun sebuah musola. Setelah melakukan negosiasi dan segala macam urusan, akhirnya harga tanahnya mentok di angka 9 juta. Setelah diaturkan, ternyata Kiai Haji Ahmad Asrori hanya memberikan uang sejumlah 7 juta kepada Ustadz Arif, untuk menebus tanah tersebut. Belum sempat Ustadz Arif membayarkan, ternyata sang pemilik tanah tiba-tiba berubah pikiran, dan bersedia menurunkan harga tanah menjadi 7 juta saja. Sehingga, cocoklah harga tanah itu, seperti jumlah uang yang diberikan oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Di kisah yang lain, Ustadz Arif juga pernah mengalami hal yang hampir sama. Ketika Ustadz Arif matur kepada Romo Yai, bahwa ada uang sebanyak 81 juta milik beliau, yang sedang dipegangnya. Beliau lalu bertanya, dari manakah uang sebanyak itu? Ustadz Arif kemudian menjawab, bahwa uang sejumlah tersebut berasal dari musofahah, atau salam tempel yang dikumpulkan selama ini.
Mengetahui hal tersebut, kemudian beliau mencatat nama-nama, serta jumlah uang yang hendak beliau bagikan. Dan setelah ditotal oleh Ustadz Arif, ternyata jumlah uang yang hendak dibagikan adalah 111 juta. Menyadari hal tersebut, Ustadz Arif menjadi kebingungan, bagaimana caranya saat ia membaginya nanti. Hal tersebut karena jumlah yang didapat sebesar 81 juta rupiah, sedangkan jumlah yang hendak dibagi lebih besar, yakni 111 juta rupiah. Selang beberapa waktu, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Haji Ainul Huri, yang memberikan uang sebesar 30 juta. Kepada Ustadz Arif, ia menitipkan uang tersebut agar diberikan kepada Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Sehingga, jika uang beliau ditotal semua, maka total keseluruhannya akan menjadi 111 juta rupiah. Hal tersebut menjadi sangat cocok, seperti besarnya jumlah catatan yang diberikan Romo Yai kepada Ustadz Arif. Bertemu para wali Allah saat berhaji. Romo Yai Asrori pernah mendapat pesan dari sang ayah, jika beliau bisa berangkat haji, hendaknya melakukan tawaf jangan terlalu dekat. Ditakutkan jika terlalu dekat, maka beliau tidak akan kuat menahan keagungannya. Kiai Usman juga berpesan kepada Romo Yai Asrori, jika berada di sana, hendaknya selalu berprasangka baik terhadap siapapun, terlebih kepada orang-orang yang berpenampilan kurang bagus. Sebab, pada musim haji itulah, para wali-wali Allah berkumpul di sana pada waktu itu. Dan mereka biasanya menyamar dengan pakaian yang terlihat kurang elok dipandang. Hingga pada suatu ketika, tepatnya pada tahun 70-an, Kiai Asrori mendapat kesempatan untuk pergi haji. Pada suatu ketika, tepatnya sore hari menjelang maghrib, Kiai Asrori berniat ziarah ke makam Ummul Mukminin, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Ketika sampai di sana, Romo Yai melihat seorang lelaki tua berpenampilan sederhana, yang sandalnya dilepas lalu dicincing. Melihat hal tersebut, Romo Yai jadi teringat adab ketika berziarah ke makam aulia di tanah Jawa, yang biasanya kita akan melepas sandal tatkala masuk berziarah. Romo Yai merasa diingatkan oleh Allah, lewat lelaki tua tersebut. Tak hanya sampai di situ. Tatkala lelaki tua itu berdoa, Romo Yai mendengar, bahwa doa yang dipanjatkannya adalah doa dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Akhirnya, Romo Yai memberanikan diri bertanya, tentang siapa sebenarnya sosok tersebut. Dan lelaki tua tersebut menjawab dirinya hanya lelaki biasa, yang masih keturunan dari Bani Hashim. Setelahnya, Romo Yai kemudian diajak lelaki tua tersebut mengelilingi beberapa makam ulama dan waliullah. Pada setiap makam, lelaki tua tersebut menjelaskan, bahwa ahli kubur tersebut adalah para kekasih Allah. Setelah menjelaskan, kemudian Romo Yai diajak kembali membaca tahlil bersama. Ketika memasuki waktu sholat maghrib, beliau berdua melaksanakan sholat di Masjid Jin, yang tempatnya tidak jauh dari pemakaman Ma'ala. Romo Yai sempat disuruh menjadi imam sholat maghrib, akan tetapi beliau menolaknya, lantaran orang tersebut lebih sepuh. Setelah melaksanakan sholat dan berdoa, Romo Yai disuruh pergi oleh lelaki tua tersebut. Ia mengatakan, bahwa dirinya sering berada di Masjidil Haram, jika Romo Yai ingin mencarinya. Akan tetapi, Romo Yai tetap tidak mau pergi, dan ingin mengikuti kemanapun orang tersebut pergi. Dan ketika menjelang sholat Isya, maka Romo Yai mengajak lelaki tua tersebut bersama-sama pergi ke Masjidil Haram dengan menggunakan bis. Ketika Romo Yai dan lelaki tua tersebut duduk di alam bis, tiba-tiba ada beberapa orang yang berpakaian kotor masuk ke dalam kendaraan itu, dan mereka pun duduk bersama-sama. Menurut Kiai Asrori, sang lelaki tua tadi terlihat mengeluarkan teko dan gelas, yang di dalamnya berisi air zam-zam. Beliau kemudian membagikan teko tersebut kepada beberapa orang yang berpakaian kotor tadi. Setelah sempat meminumnya sedikit, lelaki tua tersebut juga memberikan segelas airnya kepada Romo Yai Asrori. Setelah membagikan air, lelaki tua tersebut menjelaskan kepada Romo Yai, bahwa orang-orang berpakaian kotor tadi adalah para wali-wali Allah. Sang lelaki tua menjelaskan nama masing-masing dari mereka, beserta tempat tinggal asalnya.
Dan lelaki tua itu juga menjelaskan lagi, bahwa mereka adalah para pemimpin di wilayahnya masing-masing. Dari kisah yang dialami Romo Yai tadi telah mengajarkan kita, bahwa hendaknya kita selalu berprasangka baik terhadap siapapun, walau kondisi mereka tidak terlihat baik. Bisa jadi, di antara dari mereka adalah seorang walinya Allah, yang ternyata memiliki makom mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok yang teladan. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi adalah sosok yang lemah lembut, dan sangat welas asih. Beliau sering memanggil para pedagang, untuk masuk ke rumah beliau. Para pedagang lantas disuruh untuk membuatkan dagangannya, yang kemudian dibagi-bagikan kepada para tamu, dan para tetangga sekitar. Beliau pernah dawuh kepada Ustadz Arif, salah seorang santri beliau. Ini Rif, diniati untuk keselamatan diri, serta pondok. Biar suatu hari ketika ditinggalkan semua selamat. Ucap beliau saat menyuruh sang santri memborong makanan dari pedagang. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi adalah sosok yang sangat disiplin, tepat waktu, dan konsisten. Banyak riwayat yang menyebutkan, bahwa ketika masa-masa mondok, beliau selalu berada di depan, dan datang duluan mendahului sang kiai. Bahkan hingga beliau memiliki jamaah sendiri, beliau dikenal sebagai sosok yang begitu istiqomah. Jika beliau sudah mengagendakan sebuah majelis, beliau pasti selalu akan hadir, meskipun ada atau tidak adanya jamaah yang hadir. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi lahir pada tanggal 17 Agustus, tahun 1951, di kota Surabaya. Beliau merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad Usman Al-Ishaqi. Sang ayah adalah seorang ulama besar, yang juga termasuk salah satu murid dari Hadratus Yaih, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nama Al-Ishaqi sendiri dinisbatkan kepada Maulana Ishaq, ayah dari Sunan Giri. Karena Kiai Haji Usman masih mempunyai keturunan dengan Sunan Giri. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi memulai pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan Jombang, Jawa Timur. Setelah selesai, beliau kemudian melanjutkan dengan belajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Pare, Kediri. Kemudian melanjutkannya lagi dengan belajar di Pondok Pesantren Al-Munawir Yogyakarta. Hingga pendidikan terakhirnya, di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi melepas masa lajangnya dengan menikahi Hajah Sulistiowati. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 5 orang anak, 2 laki-laki, dan 3 putri. Kiai Asrori adalah pribadi yang istimewa. Pengetahuan agamanya dalam dan harisma memancar dari sosoknya yang sederhana. Tutur katanya lembut, namun mampu menerobos relung-relung di kedalaman hati pendengarnya. Menurut keluarga dekatnya, sewaktu muda, Kiai Asrori telah menunjukkan keistimewaan-keistimewaan. Belajarnya di pesantren tidak teratur. Beliau belajar di Rejoso 1 tahun, di Pare 1 tahun, dan di Bendo 1 tahun. Di pesantren Rejoso, beliau malah tidak aktif mengikuti kegiatan mengaji. Ketika hal itu dilaporkan kepada pimpinan pondok, Kiai Mustain Romli, beliau seperti memaklumi. Biarkan saja. Anak macan pada akhirnya juga akan menjadi macan. Meskipun belajarnya tidak tertib, yang sangat mengherankan, Kiai Asrori mampu membaca dan mengajarkan kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali dengan baik. Di kalangan pesantren, kepandaian luar biasa yang diperoleh tanpa melalui proses belajar yang wajar. Semacam itu sering biasa disebut dengan ilmu laduni, ilmu yang diperoleh langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Kiai Usman juga kagum atas kepintaran anaknya. Suatu ketika Kiai Usman pernah berkata, "Seandainya saya bukan ayahnya, saya juga mau ngaji kepadanya." Barangkali itulah yang mendasari Kiai Usman untuk menunjuk Kiai Asrori, bukan kepada anak-anaknya yang lain yang lebih tua, sebagai penerus kemursyidhan thorikot.
Padahal, saat itu Kiai Asrori masih relatif muda, beliau baru berumur 30 tahun. Bahkan pada waktu itu, banyak para jamaah memprediksi sang kakaklah yang akan mewarisi kemursyidan dari Kiai Utsman. Tanda-tanda menjadi panutan sudah nampak sejak masa mudanya. Masa mudanya dihabiskan untuk menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren. Kala itu, Kiai Asrori muda berpenampilan rambut panjang, dan badannya kurus, karena banyak tirakat. Uniknya pada saat itu, beliau memiliki sebuah geng yang diberi nama, Geng Orong-Orong. Yang mana, nama tersebut adalah nama serangga yang biasa keluar pada malam hari. Jamaahnya pun rata-rata adalah anak jalanan, alias berandalan. Yang kemudian mereka diajak mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah pada malam hari. Ayah beliau adalah salah satu dari 3 pimpinan Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Selain Kiai Utsman, 2 mursyid lainnya adalah Kiai Haji Maki dari Karangkates, Kediri, dan Kiai Haji Bahri dari Mojosari, Mojokerto. Sepeninggal Kiai Haji Utsman pada 1984, kepemimpinan Thariqat dilanjutkan oleh Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Estafet kepemimpinan Thariqat kepada Kiai Asrori memang sesuai dengan wasiat Kiai Utsman. Hal tersebut sesuai dengan perkataan Gus Udi Pagerwojo, ketika beliau memprediksi Kiai Asrori yang masih dalam kandungan. Gus Udi berkata, bahwa bayi yang masih dalam kandungan tersebut, kelak nantinya yang akan meneruskan kemursyidan sang ayah. Saat itu, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi masih berusia 30 tahun, dan dinilai masih terlalu muda untuk menjadi seorang mursyid. Namun, berkat kecerdasan dan ketawaduannya, rendah hati, beliau berhasil menjalankan perannya sebagai pemimpin Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Sikap istiqomahnya menjadi panutan jamaah Thariqat dari seluruh dunia. Di bawah kepemimpinan Kiai Asrori, Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah berkembang pesat, terutama di Indonesia. Terlebih, setelah 2 kepemimpinan Thariqat di Kediri dan Mojokerto mulai terseret dunia politik. Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah pimpinan Kiai Asrori pun menjadi alternatif di kalangan penganut Thariqat karena dianggap lebih netral dan mengayomi umat. Meski masih muda, Kiai Asrori adalah tokoh yang karismatik dan disegani berbagai pihak, termasuk para pejabat dari kalangan sipil maupun militer. Tugas sebagai mursyid dalam usia yang masih muda, ternyata bukan perkara mudah. Tak sedikit jamaah yang meragukan sosok beliau, ketika beliau ditunjuk menjadi pewaris perjuangan sang ayah. Banyak pengikut Kiai Utsman yang menolak mengakui Kiai Asrori sebagai pengganti yang sah. Akan tetapi, kelak di kemudian hari beliau dikenal sebagai pemimpin Thariqat besar yang diikuti jutaan umat Islam. Setelah beliau menjadi mursyid Thariqat, lambat laun semakin banyak jamaah yang menitipkan anaknya untuk belajar kepada beliau. Kiai Asrori awalnya hanya menerima beberapa anak, yang dititipkan jamaah pengajian Thariqat untuk belajar agama. Kiai Asrori kemudian berinisiatif memindahkan aktivitas Thariqatnya ke Kedinding Lor pada tahun 1985. Di tempat ini, beliau memiliki sepetak lahan yang di atasnya kemudian dibangun ponpes. Dakwahnya dimulai dengan membangun masjid secara perlahan, dari uang yang berhasil dikumpulkan. Sedikit demi sedikit, tanah milik warga sekitar dapat dibeli. Sehingga, kini luasnya mencapai 3 hektar lebih. Beliau kemudian mendirikan sebuah pesantren, yang diberi nama Al-Fitrah. Sebuah pesantren dengan sistem klasikal, yang kurikulum pendidikannya menggabungkan pengetahuan umum dan pengajian kitab kuning. Pesantren tersebut terletak di Kedinding Lor, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Dari sinilah, beliau mulai menunjukkan bukti, bahwa beliau mampu dan bersungguh-sungguh dalam meneruskan perjuangan ayahnya. Kini, di atas lahan seluas 3 hektar itu telah dihuni ribuan santri dari berbagai pelosok tanah air. Seiring bergulirnya waktu, Ponpes Al-Fitrah terus berkembang dan kini telah menempati lahan seluas 3 hektar.
Tentu saja, pembangunan dan perluasan ponpes ini dilakukan secara bertahap, baik dengan dana pribadi maupun sumbangan dari para santri. Dikisahkan, ada seorang tamu asal Jakarta yang cukup ternama dan kaya raya. Beliau bersedia membantu pembangunan masjid dan pembebasan lahan sekaligus, tapi Kiai Asrori mencegahnya. Terima kasih. Kasihan orang lain yang mau ikutan menyumbang. Pahala itu jangan diambil sendiri, lebih baik dibagi-bagi. Ujar Kiai Asrori. Dengan jumlah santri lebih dari 3.000 orang, Ponpes Al-Fitrah kini mengelola semua jenjang pendidikan, mulai dari TK, hingga sekolah tinggi agama Islam. Beberapa politisi kondang negeri ini sering berkunjung ke ponpes ini. Namun, hal itu tak lantas membuat Kiai Asrori jemawa, lalu terseret ke politik praktis. Di kalangan orang-orang terdekatnya, Kiai Asrori dikenal sebagai sosok yang tak haus publikasi. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang tawadu, dan sangat jarang marah. Seperti pernah dikatakan sang istri, bahwa suaminya adalah sosok yang sangat menghormati orang lain. Pada tanggal 25 Desember tahun 2005, beliau mendirikan sebuah majelis zikir yang diberi nama Jamaah Al-Hidmah. Dengan adanya jamaah yang dipimpinnya itu, Kiai Asrori seolah menyediakan ruang yang terbuka, bagi siapa saja yang ingin menempuh perjalanan mendekat kepada Tuhannya. Di dalamnya, beliau mengajarkan agar bersama-sama menuju Allah, tanpa membeda-bedakan antar individu. Pelan tapi pasti, organisasi ini mendapatkan banyak pengikut. Saat ini, diperkirakan jumlahnya jutaan orang, yang tersebar luas di banyak provinsi di Indonesia, hingga negara Singapura, Brunei, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Dengan kesabaran dan perjuangannya yang luar biasa, Kiai Asrori terbukti mampu meneruskan kemursyidan yang beliau dapat dari ayahnya. Bahkan lebih dari itu, beliau berhasil mengembangkan Thorikot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah ke suatu posisi, yang mungkin tak pernah beliau bayangkan. Itulah sosok Kiai Asrori. Keberhasilannya boleh jadi karena kepribadiannya yang moderat dan ramah, di samping kapasitas keilmuan yang dimilikinya. Murid-muridnya yang telah menyatakan baiat ke Kiai Asrori, tidak lagi terbatas kepada masyarakat awam yang telah berusia lanjut saja, akan tetapi telah menembus ke kalangan remaja, eksekutif, birokrat, hingga para selebritis ternama. Jamaahnya tidak lagi terbatas kepada para pecinta thorikoh saja. Bahkan, telah melebar ke komunitas yang pada mulanya justru asing dengan dunia thorikoh. Walaupun tak banyak diliput media massa, namanya tak asing lagi bagi masyarakat thorikoh. Namun demikian Kiai Asrori tetap bersahaja dan ramah, termasuk saat menerima tamu. Beliau adalah sosok yang tidak banyak menuntut pelayanan layaknya orang besar, bahkan terkadang beliau sendiri yang menyajikan suguhan untuk tamu. Di tangan Kiai Asrori inilah, jamaah thorikot yang hadir semakin membludak. Oleh para sahabat, santri, dan para pengikutnya, Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi dikenal sebagai pribadi yang memiliki kesantunan luar biasa. Tak hanya di kalangan thorikot dan ponpes, Kiai Asrori juga mampu bergaul dengan kalangan profesional melalui pendekatan yang dianggap kalangan pondok tidak lazim. Keluasan sang Kiai menyampaikan pesan Islam, membuat beberapa kalangan profesional terpikat, untuk bergabung ke dalam thorikot. Bahkan, cukup banyak murid Kiai Asrori yang berlatar belakang akademisi, arsitek, pejabat, hingga pengusaha. Bahkan, sejumlah warga keturunan Tionghoa dari Surabaya dan Semarang pun tertarik mengikuti pengajian beliau. Mereka tertarik mendengarkan petuah-petuah sang Kiai, karena pesan yang beliau sampaikan selalu menyejukkan, dan tidak pernah memvonis negatif seseorang. Dengan pembawaan tutur kata yang santun dan lirik yang ramah, mampu menyedot perhatian banyak pecinta ketenangan yang rela untuk menantikan nasihatnya. Beliau tak bosan-bosannya selalu menekankan kepada para jamaahnya, agar selalu bersabar serta membersihkan hati dari segala hal yang negatif.
Yang mana, beliau selalu mengajak agar tidak pernah berprasangka buruk terhadap sesama manusia. Menurut beliau, semua muridnya tidak boleh menyalahkan dan berprasangka buruk pada siapapun, bahkan kepada setan sekalipun. Hatinya bersih dalam memandang siapapun, serta budi pekerti beliau sangat mulia. Mulai dari penampilannya, cara berbicaranya, dan perilakunya, sosok beliau sangat mencerminkan akhlak dari Rasulullah. Wajahnya lebih banyak tertunduk, menggambarkan betapa tawadunya beliau terhadap orang lain. Tutur katanya sangat halus terhadap siapapun. Hal tersebut berlaku terhadap siapapun, tanpa beliau membeda-bedakan dengan individu yang lain. Bahkan, walaupun terhadap para jamaahnya sendiri, beliau tetap menggunakan bahasa yang santun, dan tak pernah menyinggung perasaannya. Pernah ada seorang santri memberanikan diri bertanya tentang sikap beliau, ketika Mahalul Qiyam berlangsung. Yang mana, sikap beliau sangat tawadu, dengan wajah selalu tertunduk, tangan terlipat di depan, dan posisi badan tidak bergerak. Posisi beliau hampir seperti khusyuknya orang ketika di dalam sholat. Sementara, para jamaah yang lain terlihat khusyuk, tapi tidak seperti beliau. Tubuh mereka masih ada yang bergerak santai. Ada pula yang tolah-toleh, lihat sana lihat sini. Bahkan, tidak sedikit yang kaki dan tubuhnya ikut bergoyang, karena mengikuti irama bacaan sholawat. Sembari tersenyum, beliau kemudian menjawabnya. Memang mengapa kalau begitu, mereka baca sholawat sambil bergerak-gerak, bisa jadi, itu menunjukkan bahwa hatinya senang dan gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Orang kalau hatinya senang, biasanya suka bergerak dan melantunkan lagu. Tidak ada masalah sebenarnya. Kembali ke hati dan kebiasaan masing-masing pribadi. Jadi tidak bisa disalahkan. Tapi, kalau yang kamu tanyakan itu tentang saya, itu lain lagi jawabannya. Coba kamu bayangkan sendiri. Bagaimana sikapmu ketika berdiri persis di depan gurumu? Apa kamu masih sempat tolah-toleh? Apa kamu berani bergoyang atau menari mengikuti irama yang kamu dengar? Tidak kan, kamu pasti akan diam dan menunduk. Itu kamu masih di depan gurumu. Bagaimana jika di depanmu itu para guru yang lain, bahkan jika Rasulullah juga hadir? Apa masih sempat kamu melihat sana-sini? Sudah pasti tidak bisa ngomong dan tidak bisa apa-apa kalau sudah begitu. Beliau sangatlah cinta terhadap para jamaahnya. Pada saat tubuh beliau mengalami kanker darah, serta penyakit komplikasi, beliau tetap hadir memimpin jamaahnya. Di tengah kondisi tubuhnya yang lemas, beliau tetap berusaha hadir untuk memimpin doa para jamaahnya. Tak jarang, beliau hadir dengan bantuan kursi roda, serta selang infus dan oksigen yang selalu menempel pada tubuh beliau. Pengorbanan beliau tersebut membuat banyak jamaah yang menangis, ketika beliau sedang memimpin doa. Hal tersebut dibuktikan ketika berlangsung zikir akbar dalam rangka Hari Jadi Kota Surabaya ke-714, pada tahun 2007. Seperti diketahui, sejak tahun 2006, di Balai Kota Surabaya selalu digelar zikir akbar yang dipimpin oleh Kiai Asrori. Ini menjadi tradisi puncak kegiatan Hari Jadi, sejak tahun itu. Memasuki tahun kedua, Kiai Asrori mulai menderita sakit kanker darah. Beberapa hari menjelang acara berlangsung, beliau harus masuk rumah sakit. Maka, zikir akbar di balai kota itu pun terancam berlangsung tanpa kehadiran beliau. Sebagai antisipasi, panitia menyiapkan jalur khusus kursi roda yang menuju panggung utama. Baru pagi hari menjelang acara berlangsung, didapat kepastian Kiai akan hadir di majelis zikir tersebut. Seorang santri dekatnya bilang, ketika itu Kiai Asrori memutuskan untuk hadir. Beliau merasa kasihan kepada para jamaahnya. Beliau tidak mau mengecewakan mereka yang sudah pasti menginginkan kehadiran beliau. Akhirnya, Kiai Asrori hadir di majelis itu dengan memakai kursi roda dan selang infus di tangannya. Begitu selesai berdoa, Kiai Asrori kemudian pamit untuk pulang. Mohon maaf. Saya sudah tidak kuat. Saya mohon pamit dulu untuk beristirahat.
ucap Kiai Asrori dengan berbisik kepada santri beliau. Kehadiran Kiai Asrori di majelis zikir dalam keadaan sakit itu, membuat puluhan ribu jamaah yang hadir menangis melihatnya. Dari banyaknya dawuh-dawuh Kiai Asrori Al-Isyaki, terdapat beberapa poin yang sangat sering beliau wanti-wantikan kepada para jamaahnya. Pesan-pesan itu diantaranya adalah, dalam setiap amal ibadah apapun yang kita lakukan, marilah didasari dengan selalu merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pergaulan dengan sesama, marilah kita gunakan akhlakul karimah yang didasari dengan selalu merasa orang lain lebih mulia ketimbang diri kita, dan diri kita lebih hina ketimbang orang lain. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang pandai bersyukur. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang memiliki sifat welas asih. Artinya, mudah tersentuh hatinya terhadap kesulitan atau derita sesama. Serta cepat tanggap dalam membantu atau menolong, meskipun hanya mampu mendoakan. Jadikanlah diri kita sebagai orang yang mudah mengalah. Jadikanlah umur kita ini selalu berisi hal-hal yang bermanfaat. Jangan pernah berbuat zalim terhadap sesama. Jika kita renungkan, hampir semua persoalan hidup di zaman sekarang ini, sepertinya berakar atau bersumber dari kurang diterapkannya salah satu atau beberapa pesan mulia beliau tersebut. Hadratus Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaki wafat pada hari Selasa, tanggal 26 Syaban, tahun 1430 Hijriah. Atau bertepatan pada tanggal 18 Agustus 2009. Meninggalnya Kiai Asrori saat itu sungguh mengagetkan. Mengingat, usia beliau saat itu dirasa belumlah terlalu tua. Beliau dipanggil Yang Maha Kuasa di usia 58 tahun. Kepergiannya terdengar ke seluruh pelosok Indonesia, dan berbagai negara lain. Kepergiannya menghadap Sang Kholik, membuat ribuan jamaahnya merasakan duka mendalam dan meneteskan air mata. Saat dilangsungkan prosesi pemakaman, ribuan umat Islam yang hadir berzikir, dan melantunkan kalimat thayyibah. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di lingkungan pesantren Al-Fitrah, Kedinding, Kota Surabaya. Demikianlah manaqib, serta kisah karomah dari seorang waliullah, Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaki. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.